Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, ketemu lagi di channel Yuk Berbagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi PSAT di video yang ketiga ini. Nah, baiklah, kita langsung saja. Indikator soalnya, disajikan pernyataan tentang gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Peserta didik dapat menganalisis gangguan tersebut. Nah, petunjuknya, silakan adik-adik pelajari gangguan pernapasan seperti asma, emfisema, pneumonia, influenza, laringitis, adenoid, hipoksia, dan juga polip. Yang berikut adalah penjelasannya. Kita mulai dari asma. Jadi asma ini merupakan gangguan penyempitan pada saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus. Gejala yang timbul yaitu batuk, sesak napas, kemudian napas berbunyi atau mengi, dan juga dada terasa berat. Nah, itu adalah ciri-ciri asma. Kemudian gangguan berikutnya yaitu emfisema, merupakan kerusakan pada kantong udara atau alveolus secara bertahap, berupa lubang-lubang menganga pada dindingnya sehingga mengurangi luas permukaan paru-paru. Penyebab utamanya yaitu merokok, kemudian infeksi, bakteri, dan juga faktor daripada polusi udara. Kemudian gangguan berikutnya juga pneumonia, merupakan peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Kemudian influenza, peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan disebabkan oleh infeksi virus orthomyxovirus. Baik, yang berikutnya adalah laringitis, adalah peradangan yang terjadi pada laring, begitu ya, yaitu bagian dari saluran pernapasan tempat pita suara berada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh iritasi, infeksi, atau penggunaan laring yang berlebihan. Kemudian ada juga adenoid, peradangan dan pembekakan pada kelenjar di dalam hidung atau tenggorokan bagian atas atau kelenjar adenoid. Kondisi ini membuat seseorang kesulitan untuk bernapas dan terpaksa bernapas melalui mulut. Nah, kemudian yang selanjutnya polip. Polip di sini kita merujuk kepada polip hidung ya, jaringan lunak yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Polip hidung ini berbentuk seperti buah anggur dengan posisi menggantung di bagian dalam hidung. Kemudian hipoksia, kondisi di mana kadar oksigen di dalam jaringan tubuh menurun. Gejala hipoksia yang umumnya terjadi pada penderita yakni sesak napas, sulit berbicara, dan tubuh terasa lemas. Ada juga rinitis, peradangan yang terjadi di rongga hidung akibat reaksi alergi. Rinitis ini dapat dipicu oleh berbagai alergen seperti serbuk sari dari bunga-bunga gitu ya, tumbuhan, kemudian debu ataupun bulu hewan. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soal ini berbentuk PG kompleks begitu ya. Pernyataan yang tidak tepat mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia adalah, nah, yang ditampilkan di sini ada 5. Yang pertama, asma adalah gangguan penyempitan pada saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus. Gejala yang timbul yaitu batuk, sesak napas, napas berbunyi atau mengi, juga dada terasa berat. Nah, asma ini jika kita tadi melihat pembahasan di awal di indikator soal, nah ini asma ini tepat begitu ya. Jadi merupakan penyempitan pada saluran pernapasan. Nah, yang ini yang pertama, asma gangguan penyempitan. Oke, berarti untuk opsi yang pertama berarti ini adalah betul ya. Oke, kita tandai dulu. Nah, ini betul. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Emfisema adalah hilangnya elastisitas paru-paru pada dinding bronkus. Gejala yang timbul yaitu nafsu makan menurun, penurunan berat badan, dan kelelahan.
Oke, emfisema sepertinya ini kurang tepat begitu ya. Coba kita lihat lagi untuk gangguan emfisema. Emfisema ini adalah kerusakan pada kantong udara. Jadi untuk opsi yang kedua ini berarti kurang tepat, salah begitu ya. Ini kurang tepat, kita tandai. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada pneumonia adalah peradangan paru-paru, iya, yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium. Oke, Mycobacterium. Nah, sepertinya Mycobacterium ini bukan penyebab pada pneumonia ya, tapi lebih tepatnya ke tuberkulosis begitu ya, Mycobacterium tuberculosis begitu. Jadi untuk yang pneumonia juga kurang tepat begitu ya. Ini kurang tepat. Coba kita lihat yang berikutnya, yang opsi yang keempat. Influenza adalah peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan disebabkan oleh infeksi orthomyxovirus. Tepat begitu ya. Nah, coba nanti adik-adik dilihat kembali pembahasan yang ada di indikator soal tadi gitu ya. Jadi kita tandai ini benar. Kemudian yang terakhir laringitis. Nah, kalau laringitis peradangan yang terjadi pada laring, ya betul, yang mengakibatkan pembekakan pada pita suara serta perubahan suara menjadi parau atau serak. Selain itu, laringitis juga ditandai dengan rasa nyeri di tenggorokan dan kesulitan menelan begitu ya. Nah, ini sepertinya betul begitu ya untuk laringitis. Coba kita lihat lagi ke belakang, yaitu peradangan yang terjadi pada laring begitu ya. Oke, jadi untuk soal ini berarti untuk asma benar begitu ya. Kemudian emfisema itu salah. Kemudian pneumonia salah. Influenza benar. Dan kemudian laringitis juga benar. Baik, itulah pembahasan indikator soal yang ketiga. Semoga membantu. Selamat bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.